Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dalam tema yang sama, yaitu tentang kasih. Kasih di tengah penderitaan, yaitu kasih Kristus kepada kita semuanya. Dan hari ini saya memberikan judul renungan, mengasihi walau menderita. Mengasihi walau menderita. Saudara, kasih seringkali menjadi tema dalam sebuah karya seni atau karya sastra. Banyak puisi, banyak tulisan-tulisan, cerita, novel, termasuk juga lagu yang bertemakan tentang kasih, tentang cinta. Dan selalu digambarkan kasih itu menjadi sesuatu yang indah dan berakhir dengan indah. Ketika berbicara tentang kasih, ya, dalam tulisan-tulisan ataupun dalam lagu-lagu, ya, ketika hidup dalam kasih, ya, mengasihi orang juga akhirnya dikasihi, saling mengasihi. Itu gambaran-gambaran yang disampaikan melalui cerita, tulisan ataupun lagu. Dan itu tidak salah. Memang ketika kita hidup di dalam kasih, tentunya kita akan indah, ya, kita akan menjadi penuh dengan kebahagiaan, sukacita, karena memang kita hidup di dalam kasih. Tetapi kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita lebih dari itu. Lebih dari itu maksud saya adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, sekalipun yang kita alami enggak indah, enggak menyenangkan, Tuhan Yesus tetap mengajarkan untuk mengasihi. Jadi kalau dalam gambaran-gambaran tadi kan mengasihi karena orang baik atau saling mengasihi, ketika mengasihi juga mendapatkan timbal balik dan lain seterusnya, atau dalam lagu-lagu. Tapi bagaimana ketika mengasihi sementara kasih yang diberikan ditolak, ya, mengasihi tetapi justru dibenci, mengasihi justru mendapatkan timbal balik yang membuat menderita, ya, sudah berbuat baik malah akhirnya mengalami atau menerima balasan yang tidak baik. Ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Kita sudah mengasihi, tapi justru yang kita terima penderitaan. Kita sudah mengasihi, justru yang kita terima justru hal-hal yang membuat kita menjadi sakit. Apakah kita bisa tetap mengasihi ketika seperti itu? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan pengajaran kebanyakan, pengajaran tentang kasih di dunia. Dan Tuhan Yesus mengajarkan tetap mengasihi, bukan hanya mengajarkan, tapi juga memberikan teladan kepada kita. Tetap mengasihi sekalipun menderita, tetap mengasihi walaupun ditolak, tetap mengasihi walaupun dicaci, tetap mengasihi walaupun dibenci. Kalau kita perhatikan kepada para murid, Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28, dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini pengajaran yang di luar kebiasaan, pengajaran yang diberikan orang tentang kasih, yaitu mengasihi orang yang jelas-jelas menjadi musuh, orang yang jelas-jelas berusaha untuk mencelakakan kita, orang yang jelas-jelas membenci kita. Tuhan Yesus mengatakan untuk mengasihi mereka. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan bahwa jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Ayat yang ke-32. Karena orang-orang berdosa pun juga melakukan hal seperti itu, mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kita berbeda.
cara kita mengasihi berbeda dengan cara yang diajarkan oleh dunia. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengasihi sekalipun harus menderita, mengasihi walaupun harus dibenci, mengasihi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang mengutuk kita, yang mencaci kita. Kita belajar dari 27 dan 28 dari Lukas pasal 6. Bagaimana kita mewujudkan kasih itu kepada orang-orang yang membenci kita. Ya, bagaimana kita bisa bisa mempraktekkan kasih sekalipun mungkin kita mengalami penderitaan ketika kita mempraktekkan kasih itu. Yang pertama, berbuatlah baik. Jadi mari mengasihi orang yang menjadi musuh kita, membenci kita, dengan berbuat baik kepada mereka. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi Tuhan Yesus mengajar berbuat baik. Cara kita mengasihi orang yang membenci kita, berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, meminta berkat. Berkati mereka. Berkati orang yang mencaci kamu. Yang ketiga, doakan mereka. Berdoa buat mereka, orang yang mencaci. Memberkati orang yang mengutuk. Berdoa buat orang yang mencaci. Ini yang tadi saya sebut, mengasihi walaupun menderita. Saudara, kadang-kadang ketika kita mengingat orang yang jahat kepada kita, ataupun mengingat kejahatan orang itu, kita sudah sakit. Misalkan saudara punya pengalaman diperlakukan jahat oleh orang lain. Ketika saudara ingat pengalaman itu terkadang masih terasa sakit. Ya, kalau mengingat-ingat itu bisa terasa sakit. Itu hanya mengingat. Apalagi disuruh untuk berbuat baik. Apalagi disuruh untuk memberkati. Apalagi disuruh untuk mendoakan. Bayangkan. Berbuat baik, nginget aja kita sudah sakit, apalagi disuruh berbuat baik. Bisa membuat kita merasa menderita luar biasa. Ya, mengingat saja kita sudah sakit, apalagi disuruh kita memberkati, suruh mendoakan. Itu gak mudah. Tapi yang Tuhan mau seperti itu. Dan yang Tuhan teladankan juga seperti itu. Mengasihi sekalipun menderita. Sekalipun kita sakit, menderita, mengingat kejahatan orang lain, mari kita belajar berbuat baik kepada mereka. Sekalipun kita menderita karena kelakuan orang lain, mari kita belajar memberkati mereka. Sekalipun kita terluka karena orang lain, mari kita belajar doakan mereka. Jadi berbuat baik, berkati, dan berdoa untuk orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita semuanya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, dan itu yang Tuhan Yesus sudah teladankan bagi kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kembali Engkau berbicara kepada kami bagaimana kami harus hidup di dalam kasih yang Tuhan sudah ajarkan dan kasih yang Engkau sudah teladankan bagi kami. Mari Engkau buat kami paham. Mari Engkau buat kami mampu untuk mengasihi orang-orang yang jahat, yang sudah melakukan hal yang jahat kepada kami, orang-orang yang sudah melukai hati kami, orang-orang yang sudah menyakiti kami. Bila kami belajar untuk tetap bisa berbuat baik kepada mereka, untuk memberkati mereka, bahkan berdoa buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.